Assalamualaikum. Siapa sangka dari modal kecil bisa mengantarkan seseorang sampai beromset jutaan per harinya. Ternyata memang benar seenak itu dan untung sebanyak itu. Yuk jadilah kamu salah satunya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 2 jenis kentang. Di sini aku punya 1 kg ubi ungu dan 1 kg ubi putih. Untuk 1 kg ubi ungu di daerahku harganya Rp8.000 dan untuk 1 kg ubi putih aku beli dengan harganya Rp7.000. Cuci ubi sampai bersih, kemudian kupas kulitnya. Rendam di dalam air supaya nggak hitam. Potong menjadi beberapa bagian ubi dengan pisau biasa. Lalu iris dengan menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini. Potong dengan ukuran sedang seperti ini. Jangan terlalu kecil banget ya. Seperti ini aja cukup. Setelah diiris, masukkan ke dalam air. Sekarang kita potong untuk ubi putihnya. Gunakan pisau yang bergelombang. Ini pisau bergelombang yang tipis ya teman-teman, jadi agak tajam, lebih tajam dari tadi. Dan untuk memotongnya pun mudah banget, kayak gini aja. Potong dengan ukuran sedang, jangan terlalu kecil-kecil banget. Sedang-sedang aja seperti ini sampai selesai. Cuci bersih irisan ubi sampai airnya benar-benar putih. Kita bisa cuci bersih sampai 10 kali, pokoknya sampai airnya benar-benar putih dan bersih. Tujuannya untuk menghilangkan getah pada ubi. Airnya sudah bening, kita rendam kurang lebih sekitar 30 menit. Siapkan wadah yang bolong-bolong seperti ini, kemudian tiriskan ubi dari airnya. Siapkan 2 sendok makan garam, kemudian masukkan sedikit demi sedikit dulu, sambil diaduk supaya tercampur rata. Tujuannya untuk menambah gurih pada ubi. Biarkan sampai garamnya meresap. Sambil menunggu kita buat cimolnya. Siapkan 250 gram tepung tapioka. Ambil 1 sendok makan tepung tapioka, masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, dan 300 ml air. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mengental. Sudah mendidih dan mengental seperti ini, matikan api kompornya, segera masukkan ke dalam tepung tapioka tadi. Masukkan semua bahan biang sambil diaduk tepung tapiokanya. Aduk menggunakan centong aja seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Gak perlu diulenin dengan tangan ya teman-teman, cukup kayak gini aja. Siapkan alas yang dibaluri dengan tepung tapioka, kemudian ambil sedikit adonan. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 10 gram, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 graman ya. Biasanya kalau teman-teman udah sering buat, pasti tinggal kira-kira aja sudah pasti sama rata hasilnya. Untuk membentuk cimol ini enaknya menggunakan tangan ya teman-teman. Kalau pakai sarung tuh ternyata lebih ribet. Kalau pakai tangan kayak gini aja hasilnya cepat banget mulusnya. Api masih dalam keadaan mati. Sekarang kita masukkan cimolnya, masukkan ke dalam minyak. Jadi ini minyaknya belum panas ya, karena apinya pun masih mati, belum nyala. Setelah cimolnya sudah masuk 3/4 bagian, sekarang kita nyalakan api kompornya di api paling kecil aja. Tunggu cimolnya sampai mengapung dengan sendirinya. Goreng cimol beberapa menit sampai dia mengembang seperti ini. Sudah mengembang, besarkan apinya menjadi api sedang. Kita goreng kembali sampai bagian luarnya menjadi kokoh.
Kalau udah kokoh seperti ini, segera diangkat, jangan kelamaan ngegorengnya ya, karena kalau kelamaan ngegorengnya bisa jadi nanti dia bisa meletus. Untuk menggoreng yang kedua kalinya, pastikan api kompornya masih dalam keadaan mati, tapi minyaknya ini kan masih hangat ya, masih panas, nggak apa-apa, masukin aja cimolnya. Kemudian nyalakan api kompornya menjadi api paling kecil. Goreng cimolnya sampai mengapung. Nah, kalau sudah mengapung kayak gini, besarkan api kompornya menjadi api sedang, kita goreng lagi sampai bagian luarnya menjadi agak kokoh. Kalau sudah kokoh seperti ini, segera diangkat, kemudian tiriskan. Cimol sudah selesai, sekarang kita goreng untuk ubinya. Masukkan ubi agak banyak nggak apa-apa, karena ini kita mau goreng 2 kali ya. Sudah cukup seperti ini, kita goreng ubinya sampai setengah matang. Sudah cukup setengah matang, lalu angkat, kemudian tiriskan. Masukkan ke dalam wadah, biarkan ubi sampai dingin. Kalau teman-teman mau, bisa disimpan di dalam wadah yang tertutup, jadi nanti kalau ada yang beli bisa langsung digoreng. Ubi sudah dingin, siap untuk kita goreng. Jadi ubi ini bisa untuk distok ya, disimpan di kulkas atau di freezer. Untuk penggorengan kedua, nyalakan api kompor di api besar, kemudian tunggu minyak gorengnya sampai benar-benar panas. Masukkan ubi sedikit aja, pokoknya banyakkan minyak goreng dari ubinya ya. Kita goreng sampai matang. Kenapa kita goreng ubinya sedikit aja? Supaya nanti hasil ubinya itu lebih maksimal ya teman-teman, karena dia bakal lebih kering dan lebih crispy lagi. Nah, ini ubinya sudah matang dan sudah kering, bisa diangkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semua ubinya, kita siapkan untuk bumbu taburnya. Di sini aku punya bumbu tabur serbaguna Atom rasa ayam bawang. Supaya nggak ribet dan tumpah-tumpah, bisa kita masukkan ke dalam wadah kecil seperti ini. Kemudian ditutup. Bumbu rasa-rasanya di sini aku menggunakan bumbu balado. Kalau teman-teman punya rasa jagung bakar, barbecue atau yang lain-lainnya, teman-teman bisa masukkan juga ke dalam wadah kecil seperti ini. Untuk jualan, siapkan plastik ukuran seperapatan. Dan untuk mudah memasukkannya, kita siapkan cup rutang yang sudah dibolongin seperti ini. Untuk dijual dengan harga 5 ribuan, ini bisa kita masukkan 4 buah cimol. Kemudian kita masukkan ubinya. Kalau yang beli pengen campur-campur kayak gini, cimol dan ubi, bisa banget. Ini namanya 2 in 1 ya teman-teman. Tapi kalau pengen ubi-ubinya aja ya boleh, cimol-cimolnya aja ya boleh. Untuk satu plastik kayak gini bisa kita timbang, beratnya kurang lebih 140 graman. Ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan ya teman-teman. Kemudian langsung aja bisa kita kasih topping atau bumbu rasa-rasa. Di sini aku menggunakan bumbu rasa balado. Kemudian beri bumbu Atom rasa ayam bawang sedikit aja, karena ini agak asin ya teman-teman, bukan bumbu rasa-rasa. Nah, ini dia siap untuk disajikan selagi hangat. Siapkan tusukan sate, langsung bisa dinikmati. Walaupun tanpa tepung dan secara tampilan dia polos gini, kalau dimakan rasanya enak banget ya teman-teman, manis tapi gurih. Saat dibelah kayak gini, rasanya itu kayak kentang ya teman-teman, 11-12D sama kentang, tapi ini rasanya lebih manis. Untuk cimolnya pun dia kenyal, lembut, enak banget. Enggak alot sama sekali, pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih 28.500 dapat 13 bungkus. Modal per bungkusnya jatuh di Rp2.192. Teman-teman bisa jual 5 ribuan atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.